Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinsa Celia Putri dari Fakultas Ekonomi jurusan Perbankan Syariah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang sudah saya resum dari PBAK hari pertama, yaitu pada tanggal 31 sampai dengan tanggal 1 September. Nah, materi yang pertama itu adalah dengan judul wawasan bidang akademik yang disampaikan oleh Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. Yang pertama, UIN Malang sendiri itu memiliki 5 jalur masuk. Apa saja itu? Nah, jalur masuknya itu ada yang pertama ada jalur SNMPTN, yang kedua ada jalur SBMPTN, yang ketiga ada SPAN PTKIN, dan yang keempat ada jalur UMPTKIN. Nah, yang terakhir itu ada jalur mandiri. Nah, itulah tadi beberapa jalur masuk UIN Malang. Nah, kemudian kita next ke fakultas yang ada di UIN Malang. Sebenarnya ada berapa sih fakultas yang ada di UIN Malang? Jadi, di UIN Malang sendiri itu terdiri dari 7 fakultas. Yang pertama itu ada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ini merupakan fakultas tertua yang ada di UIN Malang. Kemudian yang kedua ada Fakultas Syariah. Yang ketiga ada Fakultas Ekonomi, yang keempat ada Fakultas Psikologi, yang kelima ada Fakultas Sains dan Teknologi, yang keenam ada Fakultas Humaniora, dan yang terakhir yaitu ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Nah, selain itu di UIN Malang juga ada Pasca Sarjana dengan 15 program studi. Nah, sehingga total program studi dari jenjang S1, S2, dan juga S3 itu berjumlah 46 program studi. Di UIN Malang telah menyelenggarakan pendidikan yang integratif dalam memadukan sains dan Islam. Nah, sehingga di UIN Malang sendiri itu ada yang namanya integrasi keilmuan dan juga integrasi kelembagaan. Nah, integrasi keilmuan itu adalah memadukan sains dan Islam, sedangkan integrasi kelembagaan adalah memadukan pendidikan tinggi dan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Sehingga di kampus kita ada yang namanya Pusat Mahat Al-Jamiah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu wawasan bidang kemahasiswaan yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Falah Yasin MAG. Sebagai mahasiswa baru, kita harus mampu mengusahakan atau mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti setiap kegiatan. Karena UIN Malang menyediakan fasilitas-fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Nah, kemudian ada indikator orang yang memiliki mental spiritual, yaitu 1. Mahasiswa harus berpikir ilmiah. Ilmiah di sini yaitu berpikir yang selalu dilandasi pengetahuan baik umum maupun keagamaan. Yang kedua, mahasiswa harus berperilaku positif, yaitu tampil dengan gaya khas UIN Malang, berbicara berpenampilan, dan berperilaku secara sopan. Nah, kemudian yang ketiga, mahasiswa itu harus kreatif, yaitu selalu tampil dalam memerankan diri di tengah masyarakat guna menampilkan kemampuannya. Nah, di UIN Malang itu ada 16 UKM untuk memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa. Kegiatan intrakurikulernya itu ada DEMA dan juga SEMA. Nah, di UIN Malang itu juga ada beasiswa, yaitu seperti beasiswa prestasi, beasiswa regional, nasional, maupun beasiswa internasional. Dan untuk materi yang ketiga itu ada DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa.
Nah, DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas. Nah, DEMA terdiri dari beberapa lingkungan, yaitu ada lingkungan universitas dan fakultas. Dan turunannya untuk lembaga eksekutif itu ada himpunan mahasiswa jurusan atau prodi. Nah, kita lanjut ke fungsi DEMA. Fungsi dari DEMA Universitas adalah yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan fungsi DEMA yang terakhir yaitu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Nah, kita lanjut ke Kementerian DEMA Universitas. Itu ada 6 kementerian, yaitu yang pertama ada Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kementerian Dalam Negeri ini tugasnya yaitu untuk mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan internal Universitas UIN Malang. Nah, yang kedua ada Kementerian Luar Negeri. Nah, Kementerian Luar Negeri sendiri yaitu bertugas untuk mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan eksternal antara lembaga-lembaga yang ada di UIN Malang maupun yang berada di universitas lain. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik ini berfungsi sebagai pengembangan dan kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Yang kelima ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, yaitu memberikan support kepada anggota yang tergabung untuk memunculkan kreativitas agar tercapainya cita-cita bersama. Kemudian yang keenam ada Kementerian Informasi dan Komunikasi, yaitu berfungsi untuk mempublikasikan apa yang dilakukan atau dilaksanakan beberapa kegiatan yang telah atau akan dilakukan. Sekarang kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu SEMA atau Senat Mahasiswa. Nah, SEMA sendiri itu adalah organisasi legislatif di tingkat universitas yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan juga HMJ. Nah, kemudian apa sih fungsi dari SEMA sendiri? Nah, SEMA itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi advokasi, yang kedua ada fungsi legislasi, yang ketiga ada fungsi pengawas, dan yang keempat ada fungsi penganggaran. Nah, kemudian kita lanjut ke tugas SEMA. Nah, tugas SEMA yang pertama yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua yaitu memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas. Yang ketiga memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak yang terkait. Nah, kemudian kita lanjut ke wewenang SEMA. Nah, wewenang SEMA yaitu yang pertama membentuk undang-undang bersama Presiden mahasiswa untuk disetujui bersama. Yang ketiga yaitu menampung dan mempertimbangkan aspirasi mahasiswa. Yang ketiga yaitu memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan. Komisi-komisi yang ada di SEMA yaitu terdiri dari 4 komisi. Ada komisi A yaitu advokasi dan hukum, komisi B yaitu organisasi dan kemahasiswaan, komisi C yaitu administrasi dan keuangan, komisi D yaitu informasi dan komunikasi. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai SEMA.
Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu UKM-UKM yang ada di UIN Malang. Nah, yang pertama itu ada UKM Menwa atau UKM Resimen Mahasiswa. Di UIN Malang sendiri, UKM Menwa itu bernama UKM Resimen Mahasiswa Satuan 811 Wiracakti Yuda UIN Malang. Nah, asas dan dasar pendirian Menwa yaitu didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada UKM Pramuka Rencana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandrawulan. Program kerjanya yaitu ada Anjangsana di tingkat Kuarcap dan Kuarda, kemudian ada Perkemahan Wirakarya, ada temu alumni atau family gathering, dan yang keempat ada Musdega atau musyawarah pandega. Kemudian yang ketiga ada UKM KSR PMI. Jadi program kerjanya pengurus inti yaitu ada rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, dan juga disnatalis. Kemudian untuk yang keempat ada UKM Paduan Suara Gema Gita Buana. Nah, merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang untuk memfasilitasi dan sebagai wadah pengembangan bakat dan minat mahasiswa di bidang tarik suara. Nah, kemudian yang kelima itu ada UKM Seni Religius. Nah, UKM Seni Religius ini bertujuan untuk membentuk kader seni Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan memiliki jiwa kepemimpinan yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan juga inovatif. Yang ketujuh ada UKM Mapala Tursina yang merupakan satu-satunya organisasi pecinta alam yang ada di UIN Malang. Nah, dan yang kedelapan itu ada UKM Junior, yaitu UKM untuk mewadahi dan memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa di bidang olahraga. Dan yang kesembilan itu ada UKM Kopma Padang Bulan, yaitu UKM untuk menampung aspirasi mahasiswa yang tertarik dengan koperasi. Nah, dan yang ke-10 itu ada UKM Komus, yaitu organisasi intrakampus yang bergerak di bidang musik dan event organizer. Nah, kemudian yang ke-11 ada UKM Taekwondo yang berdiri atas dasar inisiatif mahasiswa bernama Muhammad Thohir. Nah, kemudian disahkan pada tanggal 21 September 1996. Yang ke-12 ada UKM Jepret Club Fotografi, yaitu organisasi intrakampus yang punya visi dan misi dapat menjadikan alternatif bagi mahasiswa yang mempunyai bakat dan minat di bidang fotografi. Yang ke-13 ada UKM Simfoni, dan yang ke-13 ada UKM LKPPM, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, didirikan pada tanggal 1 Juli 1999 sebagai wadah peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada dunia keilmuan dalam rangka peningkatan intelektualitas mahasiswa guna mewujudkan visi dan misi organisasi. Nah, dan yang terakhir, yang ke-15 itu ada UKM Pers atau UAPM Inovasi sebagai unit pers mahasiswa inovasi yang bergerak di bidang jurnalistik. Itulah tadi materi yang kelima tentang UKM yang ada di UIN Malang. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir atau materi yang keenam yang disampaikan oleh Bapak Basri Zain, yaitu moderasi beragama di NKRI. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari moderasi itu sendiri? Nah, moderasi secara etimologis atau wasatiyah itu berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah-tengah dan berkeadilan. Nah, kemudian secara terminologis, moderasi yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks.
Nah, kemudian ada dasar teologisnya yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa dalam Sahih Bukhari dan legal opinion of the Jews and Muslim. Nah, kemudian kita lanjut ke alasan moderasi itu relevan dan urgent di Indonesia. Yang pertama yaitu karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang kedua yaitu historitas Islam di Nusantara. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang melekat. Dan yang keempat, yaitu ideologi bangsa, Pancasila, dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian kita lanjut ke peran mahasiswa. Nah, peran mahasiswa itu yang pertama yaitu memerankan diri sebagai agent of change atau agen perubahan dalam menguatkan moderasi. Yang kedua, mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan dengan prinsip moderasi. Dan yang terakhir, sebagai mahasiswa, kita harus cerdas, akademis, dan juga religius. Itulah tadi 6 materi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.